Siapa tahu dan siapa dapat merasakan, okay? Hari ini saya mau membawa kita, tajuk saya hari ini, saya akan membawa kita, yaitu lebih kepada pelengkapan senjata Tuhan. Dan kita tadi telah mendengar, bangkit serukan nama Yesus, iblis dikalahkan. It is about declaration. Okay? Kita mengistiharkan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dia telah katakan, nama apa ya? Di kayu salib, it is finished. Bahagian Tuhan telah habis. It is finished. Apa yang telah saya katakan akan terjadi. Ya, sekarang bahagian kita pula. Amen. Bahagian kita pula. Ya, sebab itu kita harus mengistiharkan perkataan ataupun firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kita. Ya, pelengkapan senjata Tuhan. Kenapa dikatakan senjata Tuhan? Adakah Tuhan selalu memberitahu kita bahwa saya bagi kamu senjata inilah, M16 untuk kamu lah. Ya, untuk kamu. Dia bagi begitu saja, tetapi kita simpan saja. Amen, kita simpan saja. Kalau kita tengok baik-baik kan, kita tengok dengan teliti, sebenarnya ada sebabnya Tuhan memberikan kita kuasa. Amen. Seperti yang kita fikirkan, seperti yang kita tahu, Tuhan kita telah menang, betul? Jadi kita harus apa? Melakukan kehendaknya. Ambil bahagian masing-masing. Amen. Bisik kebuahannya di dalam Kristus. Ya. Jadi pagi itu kita dekat cover topik untuk yang pertama adalah kegiatan iblis. Okay. Yang nombor dua adalah apakah itu pelengkapan senjata Tuhan. Nombor tiga, bagaimanakah kita menggunakan pelengkapan senjata Tuhan. Bagaimana, belum lagi melakukan sesuatu, bagaimana kita menggunakan M16. Okay? Siapa yang pernah main game? Dulu saya memang selalu main game. Ya. Saya jual besi, okay, RM1.20, ya, bak Blok K dia, Sungai Pelan. Ya, dulu saya memang addicted, ya, addicted saya bermain game, ya. Mak saya selalu berjual, saya menjaga adik saya pun hilang begitu saja. Pergi mana? Saya pergi ke tempat-tempat besi saja. Biasa, belum mengenal Tuhan, amen. Nampak besi di rumah orang lain, ambil, ya. Nampak tongges, ambil. Ada guni, ada tin, macam kita sendiri yang punya, ambil saja. Jual satu jam RM3, main saja. Dulu saya selalu main Counter Strike itu. Memang best main itu, ya. Duit pun best, hilang begitu saja, sampaikan mencuri. Ya. Dari situ saya lihat, ya, saya suka dengan senjata M16 itu. Ya. Puji Tuhan, ya. Menggunakan, belum lagi kita menembak dia, hanya mana peluru dia, berapa saiz peluru, macam mana nanti kalau kita memicu kepada orang. Oke. Nombor 4, kita akan cover topik untuk apakah yang patut kita lakukan selepas kita tahu menggunakan dia. Oke, posisi bagaimana, menembak musuh bagaimana, itu kita akan lakukan pada yang terakhirnya. Oke. Dan pagi ini saya ingin menanyakan, ya. Saya mungkin akan lebihkan berbahasa Melayu, oke. Nanti saya akan campur untuk Inggeris, ya. Oke. Adakah kita mempunyai senjata Tuhan di dalam kehidupan kita? Ini penting. Sebab kita ada musuh. Amen. Ini penting. Saya tahu apa yang saya katakan dan saya telah ngasai berarti kita, saya telah mengalami. Oke. Kalau dikatakan ataupun kalau kita berbual pasal topik iblis ini, saya mau memberikan satu kesaksian.
Pada suatu malam saya tidur, ini apa yang saya apa yang saya rasakan. Siapa pernah di sini kalau tidur rasa macam tercekik ataupun tidak dapat bernafas dengan baik ataupun bagaimana? Kadang-kadang kita melaungkan nama Yesus, lepas tu kita terlepas. Tapi dalam situasi saya lain sikit. Dekat dada saya ini ada macam satu tangan yang menekan. Saya sedar, okay? Saya sedar. Ada satu tangan yang menekan dengan kuat, okay? Saya memang tidur, tapi saya sedar ada sesuatu yang menekan saya. Okay? Tiada bantal di dada saya, tiada apa, tiada semua. Dan tangan itu makin menekan saya sampai saya tiada nafas. Dan ada satu macam corak kemerah-merahan. Makin dalam, makin dalam. Saya sendiri yang nampak dan saya sendiri yang merasakan. Waktu itu, saya terus melaungkan nama Yesus. Bukan sekali, banyak kali. Bukan hanya kerana nama, tetapi saya struggle. Saya harus kuat. Ini tidak mungkin dalam hati saya. Saya bergelut. Bukan sekali ada yang katakan nama Yesus sekali saja. Okeylah, ikut iman kamu, okay? Iman itu ada level dia sendiri. Ada tikas dia. Aku selalu nyebut pujinya dalam nama Yesus. Puji Tuhan, saya terlepas. Amen. Saya terlepas. Baru sebab mata saya tak boleh, saya tak dapat membuka mata. Selagi benda tu mencucuk dada saya tidak dapat membuka mata. Selepas dia pergi, baru saya buka mata macam ni. Saya ingatkan ada bantal di dada, tetapi tidak ada. Kosong saja. Ini yang saya dapat rasakan. Waktu itu, saya baru habis. Seperti biasa, kadang-kadang sampai di rumah saya balik kerja, saya terus membuka Bible. Satu chapter pun okeylah. Sambung pengawal kita yang niang antinya subah. Okay. Agak nyambung. Saya masih, amen. Saya masih. Walaupun sudah habis dibaca, saya ulang. Ya, refresh your mind daily, koya dia. Amen. Okey, adakah kita mempunyai senjata Tuhan di dalam kehidupan kita? Adakah kita menggunakan senjata Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita? Banyak kita tidak tahu. Ya, kita mempunyai musuh. Kita mempunyai senjata yang kuat. Ya, tetapi kita tidak tahu bagaimana menggunakannya. Sebab kita tiada relationship dengan Roh Kudus, ya. Penting, nanti saya akan katakan, ya. Adakah kita tahu siapa musuh kita di dalam Tuhan? Adakah kita tahu, ya, musuh kita di dalam Tuhan? Mesti nemu kita, ya. Amen. Nanti nak pihak, nada guna yang mereka kita kuasa. Kalau Yesus tidak berkata demikian, tiada guna dia memberikan kita kuasa. Betul ke tidak? Okey. Firmankanlah, sharekanlah firmanku kepada yang lain, baptiskanlah seluruh bangsaku. Okey, nanti bisa musuh yang tadi, ya, namanya kita muru ya kesakit ntar degerai ke kita. Hari jakuknya udah berkuasa apa dalam penghidup nuan. Jadi kita harus melakukannya. Amen. Jangan memiliki fikiran yang double-minded. Ya. Jangan, ya. Nanti kita tidak akan melihat keajaibannya nanti, ya. Okey, kehidupan yang mempunyai iman akan diutamakan iblis. Ini dia. Kehidupan yang mempunyai iman akan diutamakan oleh iblis. Barang siapa yang tidak haus akan firman Tuhan, tidak haus, maka orang itu masih di bawah saya. Do not worry. I am in control. Let them go. Santai aja. Okey. Iblis santai aja. Kenapa? Sebab dia tahu. Orang ini dia tidak haus akan Tuhan. Orang ini dia mengutamakan kerjanya nanti macam mana mau bagi anak makan. Okey? Logical, betul? Iblis selalu ngena alasan yang munasabah, yang logik, kena eng laban luan ngawaku.
Ya, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, kita akan kalah. Amen. Jadi bagi mereka yang mempunyai iman, yang mengutamakan Tuhan Yesus, mereka akan diserang dari pelbagai tempat. Okay? Pelbagai situasi. Tau tak kereda saya kaku menjadi dalam Kristus. Amen. Kadang-kadangnya tua rindu mendaru berkumpul, duduk tinggal kejaku Tuhan. Aku dah mendak terbezanya kunmu. Ya. Tamunya kaku Roh Kudus. Bekerja meh. Aku agak bahagian aku. Nuan bekerja. Aku madah ngagaya. Oke. Ya. Roh Kudus akan bekerja bagi mereka yang percaya. Amen. Iblis akan merosakkan kehidupan kita. Betul. Iblis akan merosakkan kehidupan kita. Tidak betul. Begini dah. Menjadi dalam Kristus. Pengawal iblis, ya, rancangan iblis ini memang sudah dikatakan oleh Yesus Kristus. Nanti kita lihat. Ya, memang sudah dikatakan. Amen. Tetapi untuk memahami kefahaman kita semua, kita harus memerlukan Roh Kudus. Oleh itu bukan senang. Amen. Sebab kalau kita mengenali Yesus, kita juga mengenali Roh Kudus, kita mengenali juga Allah Bapa kita, kita juga mengenali iblis, kita juga mengenali kita sendiri. Laban semua kita tahu udah bisa Pak Kudus. You have to read it, okay? Fahamkan, berdoa. Kenapa? Sebab fikiran kamu terbatas untuk meneliti, understand the word of God. Terbatas menjadi dalam Kristus. Semina Roh Kudus saja, uliah muka, kuncinya, ngambil kenuan merti, okay? Tok dia kumai aku level up, ya, nak semua orang uliah, level up, nitiah ke kangau kita, nitiah ke kangau kita masing-masing, okay? Iblis mempunyai perintah, pemerintah. Saya rasa ada yang tahu kan, sebab apa yang saya kata di sini adalah ada di dalam Bible. Iblis itu dia mempunyai pemerintah, dia mempunyai perintah, kuasa kegelapan dan kuasa roh jahat yang berada di langit. Dia mempunyai kawan, dia mempunyai grup, dia mempunyai carta organisasi. Oke, siapa yang ketua, di bawah mereka ada company. Ya. Mereka ini ada company. Mereka juga ada law tersendiri. Amen. Kita tahu tidak ada yang baik di dalam mereka. Sebab apa yang dikehendaki oleh iblis dan apa yang dikehendaki oleh Yesus itu opposite. Jadi bertentangan. Amen. Kita tahu bahwa iblis itu dia mahu, ya, copy and paste pengawal Tuhan aja. Merti kita ya. Copy and paste pengawal Tuhan. Oke. Okay? Ketika kita ada fake, ya ukai original. Oke. Okay? Ya fake, ya. Oleh kerana dia tidak dapat melawan Yesus Kristus secara langsung, directly, cannot. Oleh sebab itu dia akan melawan kamu dan saya. Kenapa? Bab kejadian, dia bisa madah nama, saya akan mencipta manusia menurut rupa gambar saya. Itu sudah cukup membuatkan iblis membenci kamu, setaraf dengan dia membenci Yesus. Hanya kerana, okay, aku nampak kita, koya, sebaka gamal ngawaku, koya, sudah cukup membuatkan iblis membenci kita. Amen. Itu sudah cukup, belum kelakuan lagi. Ya. Yang penting yang menyadek, kita yang tahu nak ngembuan, namanya ngembuan tau ke ngelala siapa kita di dalam Tuhan. Amen. Laban tau kai mudah, ya. Kalau ikutkan berdiri di sini kan senang saja kan. Kita ambil ini, ambil itu, oke, teori, oke. Seperti yang saya katakan di dalam tadi. Semua orang boleh berada di hadapan ini. Ya, memang ada syaratnya. Bagi saya semua orang dapat. Kenapa?
Karena kalau kita hanya berteori saja, hanya presentation untuk sejarah saja, maksud saya sejarah itu adalah hanya berkobah begini sahaja, tidak ada buah Roh Kudus di dalam kehidupan, tidak ada campur tangan Tuhan. Okey? Itu lain. Ya. Kita yang membuat pengalaman bersama Tuhan, pengalaman bersama Tuhan dengan hanya teori saja, itu berlainan. Saya sudah katakan kepada Roh Kudus, saya tidak mau hanya teori saja yang macam ini setiap pagi, ataupun saya sendiri dengan Roh Kudus. Saya mahu saya kerjakan bahagian saya, kamu, Yesus, Roh Kudus, kerjakan bahagian kamu. Macam itu saja. Ya. It is not only about the preaching, sharing. Okay? Tambah ngau acting kita, action kita. Banyak penting deh. Banyak di kalangan kita tidak dapat melihat keajaiban. Kenapa? Sebab kita tidak melakukan. Okey, kita teruskan. Okey, kegiatan iblis ni tadi kita mau ianya Yohanes bab 10 ayat 10. Ya. Yohanes 10 ayat 10. Dia kita boleh merhati kia. Nombor 1, membunuh. Nombor 2, merosakkan. Nombor 3, mencuri. Ini adalah rancangan-rancangan iblis ke atas orang yang telah dipengaruhi olehnya. Okey, Yohanes bab 10 ayat 10. Membunuh, mereka membunuh. Kita lihat di negara lain. Ada yang dipenggal kepala, ada yang ditembak. Okey, ada yang tiba-tiba masuk ke dalam gereja. Terus dibawa senjata M16 dia tu. AK-7. Ya. Kalau mereka menyerang itu tiada alam, tiada warning. Masuk terus. Munyi kok kita iban begau. Lalu terus begau, lalu terus penimbat. Ya. Ada yang disuruh deny Jesus. Do you deny Jesus? If you deny Jesus, then I let you go. If you don't, then you have to die. Okay? Dari situ iman kamu di mana ya? Dari situ. Itu yang harus saya katakan pada hari ini. Ya. Iman kamu harus diuji seperti yang Yesus katakan. We will see. Ya. Kalau iman kamu itu pure, kita akan menaik satu lagi tahap. Ya. Naik. Jangan turun ya. Naik, slow. Ya. Tapi ada juga yang naik, turun. Itu ada masalah. Ada masalah itu. Ada sesuatu yang menarik dia ke belakang. Okey? Jadi harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Kalau kita lihat Ananias dan Safira. Kalau kita lihat di Kerja Rasul bab 5 ayat 1 sampai ke 11. Ananias, Safira. Siapa ngalas wiko to? Mereka menjual sebidang tanah, lepas tu memberikan sebahagian duit itu kepada Rasul dengan niat apa? Dengan niat yang tidak baik. Jadi, apa yang dikatakan Rasul itu? Kamu telah menipu Roh Kudus. Apa yang telah kamu buat? Dulu kan menipu Roh Kudus itu terus mati. Yang inilah Ananias dan Safira terus mati. Ananias dulu. Selepas Rasul itu mengatakan sesuatu, kenapa kamu menipu Roh Kudus? Dan akibatnya adalah mati terus. Selepas itu Safira, wife, datang. Betulkah ini harga yang kamu berikan? Betul. Lepas itu terus dia tunjukkan husband kamu sudah jadi hukumannya pun sama juga. Sedua ya belah mati menjadi dalam Kristus. Ya, betapa kudusnya. Amen. Sekarang ni kita pun kadang-kadang bergurau tu ada bercampur juga dengan yang
apa yang kita katakan tuh urat-uratnya yang tidak sehat. Ya. Kadang kita berguraunya bisa bercampur dengan bercipi yang mimin, okay? Roh Kudus jangan. Please, anang nyimpan kesalahan orang bukai ke dalam penghidup Tuhan. This is the secret, okay? Ini yang saya dapati daripada Roh Kudus. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Biarlah kamu yang mengampuni, betul? Jangan menyimpan. Karena kesalahan itu adalah virus. Kalau kamu menyimpan, lama-lama di sana, dia akan berumah tangga. Dia akan makin kuat, menjadi stronghold di sana nanti. Amen. Lepaskan saja, biarkan saja. Kenapa? Kalau kita tidak betul-betul di dalam Tuhan, virus itu akan ditanamkan dalam tubuh kita, dan kamu akan menjadi agennya untuk memberitakan. Ya, memberitakan. Jadi agen yang memberitakan firman iblis. Iblis pun ada firman juga. Ya, sebab firman itu adalah perkataan. Hati-hati menyadari. Amen. Dalam company, dini dur kita. Ukai gak kita membiarkan yang kenyaja, ya Tuhan, saya memang mengampuni dia, tapi keinginan kamu adalah untuk menyelamatkannya. Jadi biarlah saya pergi sana, mengingati dia, supaya dia tahu itu adalah salah. Jadi kita sudah membuat bahagian kita. Ezekiel, kalau kamu tidak memberi amaran kepada orang itu, hukuman yang patut dihukum kepada orang itu akan dijatuhkan kepadamu. Berarti kita. Di sana Tuhan memberitahu Ezekiel supaya memberitahu orang yang berdosa itu supaya dia bertobat. Masalah tinu karunianya. Tetapi Ezekiel, kalau kamu tidak mendengarkan perkataan aku, tidak mengingatkan dia akan kesalahan dia, yang dia harus bertobat, jadi hukuman yang patut dihukum kepada dia akan kuberikan kepadamu. Boleh kita merhatikan menjadi dalam Kristus? Amen. Nanti kita merhatikan mana nyongai kita berkongsi. Standar terlalu tinggi, oke? Standar Tuhan terlalu tinggi. Oleh itu dia mengingatkan kita, dia memberikan kita nama kuya Roh Kudus ngagai kita. Standar terlalu tinggi. Nak boleh ya? Yang nemu ya, pergilah lusa kanuan labuah, aku ngangkat kanuan. Pergilah lusa labuah baru, aku ngangkat kanuan. Kalau tinggi standar dia. Dan kita harus niti ya, atau mengistiharkan firman-Nya. Berjalai aja kita, titiah aja. Amen. Ananias Safira, kejar Rasul bab 5 ayat 1 datai ke 11. Mati kedua-dua. Ketegal nipu Roh Kudus. Tuh meh pengawal sitan. Ya, ini adalah rancangan iblis. Dia mau dua orang itu mati begitu saja, menipu Roh Kudus. Salah satu ya pengawal balas sitan kita. Oke. Pembunuhan yang pertama bagi kita manusia, yaitu siapa? Dalam Bible, Habel dan Kain. Habel dan Kain. Ini lebih kepada karena persembahan. Ya. Karena persembahan. Nanti kita merhatikan ya, Kejadian bab 4. Kejadian bab 4 ayat 1 datai ke-16, kita boleh mendaknya ke diri. Habel dibunuh oleh Kain. Oke, ini adalah satu pembunuhan. Yang tadi Ananias dan Safira penipuan. Nomor 2 pembunuhan. Yang pertama dalam abad kita sebagai manusia, ya, Habel ngau Kain tu tadi. Membunuh kepangan diri. Ini adalah rancangan si iblis. Ini yang dia mahukan. Saya akan menggunakan kamu dan kamu akan menjadi virus untuk semua orang. Sebab itu ada yang dikatakan iblis itu mengaum-ngaum koya. Roh tijainya mengaum-ngaum koya.
Bak nama ko ya, bak langit ko ya. Mencari orang yang dapat dimakannya. Mencari orang yang tidak haus akan Tuhan. Mencari orang yang kesibukkan. Oke, yang mendulukan kelogikannya, mendahulukan kesebabannya, logikal. Berhati-hati kita menjadi dalam Kristus. Jikalau kita tidak memerlukan Yesus, kita tidak berdoa, berarti kita menggunakan penegal kita empu ngelaban utenya. Nyamai kita surrender aja. Lebih baik kita surrender saja. Ya. Nyerah ke diri empu aja kita menjadi dalam Kristus. Tuh mutai kekak namanya mutai kekak sitan. Kalau kita lihat baik-baik kan dalam Bible ini, kalau kita lihat baik-baik seperti yang saya nampak, seperti yang saya paham, kita sebenarnya dilahirkan di pertengahan peperangan. Kenapa? Sebelum kita sudah ada peperangan di surga. Kita lahir tuh, apa yang dimasukkan saya adalah kita digagal di pertengahan peperangan. Amen. Masih ingat cerita Adam dan Hawa? Ditipu sekali lagi. Oke, jadi kita paham di sini kan? Tuhan telah membuat satu peraturan. Jangan sekali-kali makan buah di tengah-tengah sana. Lepas itu dia memberikan kenapa dan apakah sebabnya. Kamu akan mati kalau kamu makan. Nama lagi, nadai peduli. Tidak pedulikan firman Tuhan. Jalan saja. Oh, manis. Oh, besar. Oh, kalau kita dapat makan ini, kita akan sama seperti Tuhan. Udah kena tipu. Oke? Sudah kena tipu. Dari situlah dosa itu mencarla sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke? Itu yang harus dilepaskan. Itu yang harus kita lawan. Bagaimana kita melawan? Nanti kita akan dengar. Ya. Oke? Jadi, sakit penyakit yang keterubah tadi, ianya yang pertama, menipu, kedua, membunuh, yang ketiga, sakit penyakit. Siapa yang percaya bahwa sakit penyakit itu datang dari roh yang jahat? Ya. Kenapa? Sudah ditulis. Oke. Saya akan memberikan reference rujukan itu. Oke, sakit penyakit. Oke, kita lihat di Luke bab 10. Lukas bab 10 ayat 13 datai ke-17. Oke. Tinggi peratusan sakit penyakit kita adalah disebabkan roh jahat. Coba kita lihat. Wanita yang sakit yang dirasuk roh jahat selama 18 tahun. Akibatnya nama membongkok. Dilepaskan oleh Tuhan. Nanti kita merhatikan, amin. Lukas bab 10 ayat 13 datai ke-17. Kita boleh merhatikan pada dia. Kita boleh baca ya, amin. Ya, meh kita nak tahu nak sampai kita ya, okey. Sebenarnya nak semua gautai ke kita sebut itu adalah rancangan iblis. Kamu terkena ini, kamu terkena itu. Betul, tidak semua. Tetapi ada tandanya. Oke, ada tandanya. Kalau tanda itu timbul, berarti kamu harus, kamu harus mengambil senjatamu. Ya. Take your weapon. No one ka M16, no one ka AK-7. Amen. Favorite aku senjatanya, dalam game ya. No one atau nak ngentak ke derempu atau ke nanam penghidup kita dalam jakuk Tuhan. Ente itu merhatikannya dari sakit penyakit, sakit penyakit. Ente itu merhati ke Daniel bab 3, penyembahan patung emas. Tu pengawasitan, yang mereka sakit, yang asuh tu nyembah patung. Nama kebuat. Sebab saya mahu kalian semua, menyeleweng koya. Ari utai kekak dan eternal plan, rancangan Tuhan kita. Arinya. Jadi aku tu tadi kak nguyang ke kita, ngamik kita nak datai padian.
Naklah labanku kita. Saya tidak dapat melawan kamu kalau kamu tahu siapa dirimu. Saya tidak dapat melawan kamu. Oleh itu, sebelum kamu sampai di sana, naka ulihaya aku. Okay, iblis. Naka ulihaya. Ia nguyang kenua, naka ulihaya. Ia ngasuh orang bukai boros ngoduit nuan. Ia ngasuh anak nuan tu tadi. Degil betul, tidak dapat diajar. Bagaimana? Biarkan saja. Gagal iblis. Oke. Semua duit telah dihabiskan. Bagaimana mau pergi ke gereja? Jalan kaki 2 kilometer. Pangai banuan buginya. Berarti kita? Ya. Kita nyamai badito spek ko. Bisa ikon semua nama tang. Kalau kita lihat di negara lain yang susah itu, ada yang berjalan kaki, ada yang gereja mereka tuh macam namanya baka langkau mai ko kita. Sampaikan banjir. Oh, nangkat patu, nangkat peti sage meh. Puji Tuhan aman aku. Nyak meh. Kadang-kadang ya, nyak meh. Yesus mengatakan saling nama ko ya. Saling tolong menolonglah kamu ko ya mada. Ngangkat beban pangan diri. Saling tolong menolong, saling bekerja sama antara satu sama lain. Amen. Daniel 3 tu tadi balasitan ngasuh 3 kaban Daniel, Sadrak, Mesak, ngau Abednego tu tadi. Entai aku dah mangkuang semua, utai permainan tu drum semua kita tebah aku magang. Semua orang harus menyembah. Harus menyembah, kalau tidak akan dibunuh. Atau pun satu situasi yang telah terjadi sekarang kita lihat di negara lain. Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang besar. Lepas itu dia terus memanggil semua pemerintah, sila di hadapan semua. Selepas saya akan melakukan sesuatu di sini, harus semuanya nama ko ya nyeruga, melutut. Siapakah? Puji Tuhan. 3 kaban Daniel tidak akan pernah melutut. Kalau kami mati-matilah. Berarti kita saya suka dengan jawaban 3 orang ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya suka jawaban dia orang ini. Kalau Tuhan kami tidak menyelamatkan kami tidak akan menyembah Tuhanmu, patungmu itu. Puji Tuhan aman aku. Biarpun mati, kami tidak akan sekali-kali. Nama penyadi. Selepas itu apa yang terjadi adalah mereka bertiga dibawa ke satu tempat. Sebab raja itu mahu membakar mereka. Oke, siapa yang tahu cerita itu? Saya rasa semua ada yang tahu, ada yang tidak. Dibawa ke hadapan. Lepas itu, api itu diperkuatkan lagi sampai berapa kali ganda. Hingga kan yang penjaga itu sendiri pun mati. Pengangan apinya tadi. 3 orang ini ditolak masuk. Bau rumpan nadai, rambut pun tidak terbakar. Baju pun tidak terbakar, biasa aja. Selepas itu, raja itu telah melihat ada satu orang di depan sana yang bersama dengan mereka. Baru dia tahu ini adalah Tuhan orang Israel. Amen. Nama kebuah, sebab mereka bertiga lepas dari tes tersebut, tes hidup dan mati. Dari situ mereka dapat memujuk memujuk hati Tuhan untuk campur tangan. Jikalau itu kehendakkan Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan keinginan dia akan melakukan sesuatu. Baik yang tidak kita inginkankah, ataupun yang kita inginkankah, ataupun dia yang inginkan, akan dia buat. Pasti akan terjadi. Amen. Dia tadi kita boleh merhatikan, pengawal iblis ya. Jadi kalau kita lihat di surat Saint Paul kepada orang-orang di Efesus, Saint Paul pada masa ini dipenjarakan karena kabar baik, karena firman Tuhan. Dalam jail, dalam jail masih juga menulis, ya. Masih juga dia ingin melihat orang lain mengikuti Yesus, lebih lagi orang-orang di Efesus, ya. Karena memberitakan firman baik,
Saint Paul dipenjarakan. Mari kita lihat di Efesus bab 6 ayat 10 dan 12. Efesus bab 6 ayat 10 dan 12. Mari kita lihat. Amin. Akhirnya, binalah kekuatan kamu dengan menerima kekuatan daripada kuasa Tuhan. Karena kamu hidup bersatu dengan Dia. Pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada muslihat iblis yang jahat. Hal itu demikian kerana kita tidak berjuang melawan manusia. Anak salah pada okay? Kita tidak berjuang melawan manusia, tetapi melawan segala kuasa jahat di angkasa, yaitu roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah zaman yang gelap ini, yang sekarang ini, yang memerintah. Mengerti kita ya? Ya. Tetapi seringkali kita membawa senjata kita M16 itu salah target. Kita target kepada manusia yang sama macam kita. Kita tidak target kepada roh yang jahat. Ya. Dan kita harus tahu, kita mesti pandai menggunakannya. Amen. Ya, di tadi kita boleh merhatikan, tidak berjuang melawan manusia, tetapi melawan segala kuasa jahat di angkasa, yaitu roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah zaman yang gelap ini. Menjadi dalam Kristus. Nanti kita merhati ya mana banyak muslihat iblis yang telah terjadi pada masa ini. Ini hanya beberapa saja yang saya berikan. Penipuan, yang saya katakan tadi, pembunuh, sakit penyakit, ataupun dipaksa menyembah Tuhan lain. Begitu juga ada yang dikatakan, dalam Bible, ada di antara mereka akan mati kelaparan. Ada di antara mereka mati karena penyakit. Ada di antara mereka mati karena pembunuhan. Amen. Kita tidak dapat mengelak perkara ini harus terjadi. Tetapi kita harus tahu. Amen. Sebab itu pentingnya kita harus tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita dapat bertahan dan kita terus menyerang. Kalau bertahan saja sampai bila kita mau skor, maka kita main bola sepak, strike, jangan defend saja. Kalau defend tak ada markah, kosong-kosong masih sama, kita tidak mau. Kita mahukan gol 2-1, 3-1, 3-0. Amen. Asalkan kita menang. Ya. Jadi apakah itu senjata Tuhan? Ini dia. Apakah itu senjata Tuhan? Senjata Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman-Nya atau rohnya. Ngerti kita ya? Senjata Tuhan itu adalah firman-Nya, rohnya. Tahukah kita yang ada antara Yesus adalah senjata Tuhan. Apa-apa saja yang berada di dalam firman Tuhan, itu adalah senjata kita. Ngerti kita ya? Itu adalah senjata kita. Sebab itu kita harus mengistiharkan firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kita. Penting amat menjadi dalam Kristus. Senjata Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, firman-Nya ataupun rohnya. Mari kita lihat di Efesus bab 6 ayat 13 datai ke 18. Efesus bab 6 ayat 13 datai ke 18. Oleh sebab itu, sekarang pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya pada hari yang jahat kamu dapat mempertahankan diri daripada serangan musuh. Dengan demikian, setelah kamu berjuang sampai akhir, kamu tidak akan berganjak sedikit pun. Oleh itu kamu harus bersiap sedia. Gunakanlah ajaran benar tentang Allah sebagai tali pinggang dan ketulusan sebagai perisai dada.
Hendaklah kesediaan untuk mengisytiharkan berita baik yang membawa kesejahteraan menjadi seperti kasutmu. Kita berjalan kibak kanan ngemai jako ya. Hendaklah kamu sentiasa menggunakan kepercayaan kamu kepada Allah sebagai perisai di tangan. Dengannya kamu dapat memadamkan semua anak panah berapi daripada si jahat. Terimalah penyelamatan daripada Allah sebagai topi besi dan firman Allah sebagai pedang daripada roh Allah. Lakukan semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Berdoalah sentiasa sebagaimana roh Allah memimpin kamu. Oleh itu, bersiap sedialah dan janganlah menyerah. Berdoalah sentiasa untuk semua umat Allah. Okey. Dari firman ini kita mempunyai 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 senjata Tuhan di sini ya. Saya faham, mungkin yang dipikirkan kita itu senjata yang begini begitu, tidak. Apa yang saya katakan di sini yaitu harus merujuk kepada Yesus itu sendiri, harus merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Oke? Untuk menang, kita harus matikan keinginan kita, keinginan daging kita untuk menang. Kalau tidak, tidak akan dapat. Amen. Laban kita nemu menyadari dalam Kristus. Jikalau engkau mengikuti keinginan aku, if you follow my desire, quote Jesus, maka yang puting laban musuh nuannya, nyatek aku. Tuhan sendiri yang akan melawan musuh kita. Kita harus bersama dengan Yesus. Nanti kita akan dengar. Oke, nomor 1, yaitu ajaran benar tentang Allah. Ajaran benar tentang Allah. Ini adalah satu senjata yang harus kita gunakan. Bagaimana, Brother Elvis, ajaran benar tentang Allah ini? Kalau kita ingin melawan iblis, kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Seperti yang dikehendaki olehnya. Itu sahaja. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan sebab-sebab yang tertentu, tidak. Hanya melakukan. Oke? Hanya melakukan. Sepenuh hati, sepenuh jiwa. Oke? Sepenuh rundiang kita. Lakukan. Amen? Ajaran benar tentang Allah. Beritakan. Secara tidak langsung kita akan menangkis. Oke? Kita menangkis. Kita mengelak serangan iblis sebab kita melakukan pekerjaan Tuhan. Harus dilakukan. Kita menangkis, dia serang duit kita hilang. Kita menangkis, Tuhanlah yang menjadi duit kita. Kenapa? Sebab dia adalah sumber keberkatan kita. Sekali lagi kita menangkis, anak saya, dia langsung tidak pandai. Banyak orang berfikiran macam itu, macam ini, sampaikan dia tidak dapat belajar dengan baik. Itu serangan iblis dari fikiran. Kita elak lagi serangan itu. Tidak apa, kita ada Yesus. Lakukan perintahnya. Lakukan, belajar lagi. Sampai kamu dapat. Oke? Dari situ kita dapat contoh dia. Itu dari segi ajaran benar tentang Allah. Oke? Selain kita memberitakan firman Tuhan, seperti yang caroling akan datang, itu adalah salah satu. Oke, kita menyerang, ya, secara beramai-ramai kita menyerang. Amen. Sebab saya tahu sebelum saya berada di seberkas sana kan ada IRM, Iban Revival Ministry. Pernah saya katakan di sana banyak sekali. Kalau saya geleng kepala tuh sudah banyak, berkali-kali. Oke. Sebab sana adalah tempat orang, asrama orang di sana. Pelbagai bangsa. Kita tidak tahu apa yang mereka buat. Tapi saya dapat melihat beberapa saja. Kita tahu ya, kita sudah melihat di Yohanes bab 10 ayat 10 tadi. Ada di sana.
Salah satunya. Sering kali ditutup pintu dari atas masuk. Sering kali dimanggakan pintu dari sebelah masuk. Sebab itu tiada benda yang berharga di dalam tempat kami itu. Ujung-ujung ekon di sana pun kalau itu kecil memang hilang. Yang ini saya tidak tahulah. Sampaikan di dalam, ya. Tetapi dari sana saya dapat belajar hanya satu saja. Tidak perlu banyak-banyak. Masuk, kita berdoa, kita saling melengkapi, kita mempelajari firman Tuhan. Oke, cukup jam, kita selesai, kita balik. Macam tu saja. Pernah sekali saya ingin doakan sesiapa masuk dalam ini, mereka akan di sidang dekat tinggal berdia aja, ya. Saya ada perasaan begitu supaya saya mau tahu di mana siapa tuh, saya mau tahu siapa yang selalu melakukan itu. Ya, saya mau tahu saya ada keinginan untuk memberitahu Tuhan pada masa itu, tapi saya percaya Tuhan mungkin ada rancangan yang tersendiri pada waktu itu. Sekarang sudah tutup, ya mungkin sudah menjadi yang lain ataupun tempat yang lain. Jadi buat masa sekarang ini saya teruskan melakukan firman Tuhan, berarti saya teruskan dengan senjata saya sendiri. Saya pilih AK-7, saya seronok AK-7. AK-7 itu selalu dipakai oleh teroris. Ya, saya seronok pakai itu. Waktu main game dulu. Ya. Sekarang ini pun saya tengah berperang juga. Fahamkah apa yang saya maksudkan? Sekarang ini saya pun tengah berperang juga. Sebab saya tahu siapa saya di dalam Tuhan. Saya tengah berperang juga sekarang. Karena saya melakukan kehendak Tuhan. Contoh ya. Oke. Kalau saya balik nanti bertemu yang lain, saya sharing sedikit saja pun, saya terus melakukan ataupun terus melawan, ya, terus berperang. Kenyarti yang menjadi dalam Kristus. Oke. Sebenarnya ia lebih kepada kepribadian kita sendiri kepada Tuhan. Amin. Ketulusan. Kita harus mempunyai ketulusan. Kalau tiada ketulusan, habis cerita. Sebab kalau tiada ketulusan, kita akan berada di pihak yang sebelah. Pihak yang sebelah kalau kita dengar, ya, di sebelah sana sampai kita tahu kedengaran di sini ya setiap pagi. Nah, itu company sebelah. Ya, kita punya lain, kita punya tidak sama ya. Company kita lain sedikit. Ya. Company kita tidak banyak apa orang kata? Nada itu mayuah klikuah munyi ko kita iban. Ya. Nada itu mayuah klikuah data ya lu semayang semua nama. Ya. Yamai. Ngekaban kita ingin, saya pun tidak berapa faham. Ya. Setiap hari panggil. Saya pun tidak tahu ya. Oke, yang saya tahu adalah Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Jadi ketulusan itu mesti berada di dalam kehidupan kita. Seperti biasa, nomor 3, mengisytiharkan berita baik. Seperti yang tertulis di Efesus bab 6 ayat 13 datai ke 18, mengisytiharkan berita baik. Bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirimu sendiri terlebih dahulu. Kita dulu dipenuhi seperti cawan yang dipenuhi kopi pagi ini tadi ya. Sebab saya minum kopi di sebelah sana. Dipenuhi pupuk-pupuk ya dulu. Amen. Ya, melimpah akhirnya. Baru menuju rebukai. Tetapi kalau kita tidak dipenuhi, susah. Memang susah, saya katakan. Terus terang saya katakan. Memang susah. Makin kamu mendekati Yesus, makin kamu akan melihat kebenaran, dan makin juga kamu akan melihat kesengsaraan. Kamu akan melihat siapakah itu iblis yang sebenarnya. Betul. Boleh coba. Ya. Tidak ada salah. Makin kamu akan tahu kehendak Yesus kita, Tuhan kita. Dari situ kalau kamu berbual ataupun bergaul dengan orang lain, seperti saya selalu bergaul dengan orang-orang yang lingkungan 40 dan ke atas, 45 dan ke atas, biasa saya selalu bergaul dengan mereka. Jadi kadang-kadang tuh saya melihat perkataan mereka, saya lihat kelakuan mereka. Kamu akan dapat
detect yang mana yang Tuhan mahu dan yang mana Tuhan yang yang bukan dikenakinya. Kamu akan tahu. Makin kamu rapat dengan Roh Kudus, makin kamu namaku kita rapid ko kita. Makin kita insting aura kita itu tadi nama kati kita mana? Makin kuat. Berarti kita makin kuat. Oke. Kenapa? Sebab firman Tuhan itu harus diletakkan ke dalam kehidupan kamu, harus beruratnya ekaman. Laban Yesus Tuhan kita, ia dekat, iampu nyadi pada dalam kita. He want to be himself in us. Berarti kita. Iakah iampu nyadi pada dalam penghidup nuan. Okay? Sebagai pemimpin, sebagai ketua kita, iakah iampu nyadi pada dalam penghidup kita. Okay? Selain dari mengisytiharkan berita baik, ianya kepercayaan. Nombor 4, kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kita nak boleh mengerja ke pengawal Tuhan. Kerana kepercayaan itu adalah yang akan memberikan bau harum kepada Tuhan kita. Asalkan aku percaya akan kusentuh jubahnya, maka aku akan sembuh. Lagi ingat kita masalah hidup pendarahan? Lagi ingat kita? Asal ku jamah jubahnya. Percaya dahulu artinya. Percaya dahulu, lakukan. Itu dia konsepnya. Percaya dahulu, aku akan sembuh kalau aku menyentuh jubahnya. Ya gora mayuahnya dia. Sentuh jubahnya, terus kerai. Sekali kita nemu ceritanya, selepas jubah Yesus disentuh, sekali dia memandang ke arah belakang, mencari. Siapa yang telah menyentuh aku? Rabi, banyak orang di sini, bagaimana kamu tahu siapa yang menyentuh kamu? Dari segi jawaban itu, mereka belum kenal Yesus secara mendalam. Orang banyak di sini, Rabi. Guru, macam mana kamu mau tahu siapa yang menyentuh jubahmu? Sekali apa yang Yesus katakan? Dia katakan, saya dapat merasakan kuasa saya keluar. Karena apa? Karena keimanan. Karena kepercayaan seorang perempuan. Oke, yang mempunyai ataupun mengalami pendarahan tersebut. Dapat kita imagine? Sama, dalam kehidupan seharian kita pun sama. Kita berdoa, oke, saya faham, ada orang kalau berdoa dia mengharap. Oke, itu betul, saya setuju. Tetapi ada konsep orang lain, oke, dia akan selalu berterima kasih. Macam mana saya mau menjelaskan? Cara dia berdoa lain sikit. Sebab cara dia berdoa itu dia sudah dalam iman dia sudah mendapati yang dia sudah memperolehi perkara tersebut. Jadi, cara dia berdoa lain sikit. Bukan lain gaya perkataan dia. Ngerti kita ya? Kita boleh detect ya, bagaimana seseorang itu berdoa. Tidak salah kalau kita, oh Tuhan, biarlah Engkau, mengharapkan dan beriman. Bagi saya, itu perjalanan kamu dengan Yesus. Bukan perjalanan saya. Sebab pengawal Tuhan tu ianya secara personal. One way aja. Bagaimana Brother Merudin dengan Yesus? Saya pun tidak tahu. Biarlah Merudin dengan Yesus saja. Kalau saya, saya sahaja, biar saya tahu dengan Yesus saja. Secara pribadi, directly, ya. Masih kita ingat siapa yang berkata begini? Nadai ulih disangkung-sangkung yang Albert kita. Pertama kali saya dengar, kenapa tidak boleh bersangkung-sangkung? Kenapa? Baru saya tahu kenapa. Sebab pengawal Tuhan tu, aktiviti Tuhan tu, ianya secara directly, one by one.
Nanti apabila kita berhadapan dengan Yesus, Yesus mau menghakimi kita, cari dulu, ada tak nama dia di dalam kehidupan, buku kehidupan? Ada. Oke. Terima kasih Yesus. Oh, kawan saya lagi Yesus. Kawan saya, sini. Uliah kenal. Nah, uliah. Dia harus mencari kebenaran itu, dia dengan Yesus saja. Berarti nama sendirian berhad. Brother Marudin, sendirian berhad. Kamu selalu bawa lori itu sendirian berhad kan? Sendirian berhad. Kamu seorang saja. Mungkin ada orang yang akan tolong kamu. Tapi biasanya kalau driver sendirian berhad. Sendiri yang pergi sana, tidak tahu tempat guna GPS, kadang-kadang itu tersesat, pusing lagi, lepas itu kena marah lagi, sendirian berhad. Nah, uliah bebat baik. Kenyatnya tadi. Amen? Oke, nombor 5 ianya penyelamatan daripada Allah. Oke, penyelamatan daripada Allah. Jikalau tidak ada penyelamatan dari Allah, maka kamu masih berada di dalam pengaruh. Tahukah? Nama dipengaruhi oleh iblis. Merti kita. Ya, utai aku menjadi dalam Kristus. Sebenarnya kan, kalau kita tahu prinsipnya, senang, oke? Saya tahu saya dalam keadaan yang slow talk saja. Dan saya tahu pergerakan saya terhad saja di sini ya. Sebab saya tahu apa yang saya buat dan saya mengikuti note-note saya. Oke? Tetapi kalau saya sudah pergi sana, pergi sini, yang itu kita faham bahwa orang itu dia lebih memahami. Sebenarnya saya tidak mau dikontrol oleh note-note yang di dalam handphone ini sebenarnya. Kenapa? Kalau saya bercakap macam ni, bagi saya dia agak okey. Ada note, ada semua key point okey, bagus. Tapi saya lebih suka kalau saya pergi sini, pergi sana. Kalau saya berada di sini berarti ada banyak yang perlu saya katakan. Isi-isi dia. Ya, puji Tuhan ya. Itu adalah satu proses sebenarnya ya. Anda ingat kita nak tahu nak megai ya, standby ya, senjata Tuhan kita ya. Nombor 6 firman Allah sebagai pedang. Nombor 7 kita nak tahu nak berdoa. Apa-apa saja yang kita perbuat untuk Tuhan yang dikenakinya itu adalah senjata Tuhan. Buat masa sekarang faham kan apa yang saya katakan senjata Tuhan? Okey. Kita harus memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita menggunakan pelengkapan senjata Tuhan? Nomor 1, mengikuti Tuhan. Karena Tuhan kita, Yesus kita adalah sumber tenaga. Ya, kalau kita lihat di Lukas bab 9 ayat 23, setelah itu dia berkata kepada orang ramai, sesiapa yang hendak mengikuti aku mesti melupakan kepentingannya sendiri, memikul salib tiap-tiap hari dan mengikut aku. Itu adalah senjata yang harus aku gunakan. Yaitu aku harus apa? Dia kata di sini tadi, yaitu memikul salib. Itu adalah caranya. Bagaimana menggunakannya? Memikul salib. Tanggung jawab yang sebenarnya. Oke? Tanggung jawab. Memikul salib tiap-tiap hari dan mengikut aku. Melupakan kepentingan diri sendiri. Oke. Itu sudah dikategorikan sebagai level paling tinggi ya. Tidak ramai yang sampai di situ. Amen. Mengikuti Yesus. Nomor 2. Ya, banyak yang harus saya katakan di sini. Memandangkan masa kita agak sempit. Oke, saya akan teruskan. Saya teruskan nomor 1 tadi. Kehidupan kita harus diberikan kepada Yesus 100%. Amen. Sebab Yesus sendiri akan mengajar kita berjalan dalam kekuasaannya. Ya. Jadi, berjalan bersama Tuhan itu sama dengan berjalan dengan kuasa. Sebab Tuhan itu adalah kuasa. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Dia, itu cara menggunakannya. Menyerahkan diri kepada Dia, Dia akan bertindak. Oke? Dia akan bertindak. Amen? Yang pertama, mengikuti Yesus. Nomor 2 adalah kesetiaan terhadap Tuhan. Kesetiaan terhadap Tuhan. Apabila kita setia menjadi dalam Kristus, kalau kita lihat di Yakobus bab 5 ayat 17 sampai ke 18.
Elia pun orang biasa seperti kita, dia berdoa dengan tekun supaya hujan tidak turun. Dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun setengah. Kemudian dia berdoa lagi. Lalu langit mencurahkan hujan dan tanah mengeluarkan hasil. Doa dan kesabaran memerlukan kesetiaan. Doa dan kesabaran itu adalah kesetiaan. Kesetiaan itu adalah kesabaran. Bagaimana kita mau setia kalau kita tidak sabar? Oke. Seperti kita selalu buat instant mie kolok di bawah sana, kita mau cepat-cepat masa mau habis. Jam 7 mesti di gereja, 6:30 mesti di gereja, ke jam 7 ke 7:30 ke semua kita mengikuti jam, ya. Semua kita mau cepat-cepat sana sini. Ya, betul. Itu pun kita melakukannya untuk Tuhan. Tetapi kesetiaan terhadap Tuhan itu adalah nomor 2 yang harus kita lakukan. Di dalam kesetiaan itu adalah ada doa dan kesabaran. Seperti siapa? Seperti Elia. Berdoa, bersungguh-sungguh supaya hujan tidak turun. 3 tahun setengah, puji Tuhan. 3 tahun setengah. Dan selepas itu dia berdoa dan kembali lagi hujan turun, ya. Dalam kesetiaan kita terhadapnya, ia setia akan melakukan sesuatu dengan keinginannya. Oke, nomor 3, yaitu mengenali diri. Ini cara menggunakan senjata Tuhan, mengenali diri di dalam Tuhan. Mengenali Tuhan itu sama seperti kita mengenali diri sendiri. Sudah saya katakan tadi, kamu mengenal Tuhan, kamu mengenal iblis. Kamu mengenal siapa Yesus, kamu mengenal siapa Roh Kudus. Dan akhirnya kamu akan mengenal musuh kamu akan mengenal kamu sendiri. Amen. Seperti yang kita selalu dengar, yaitu kewarganegaraan kita adalah di mana? Kita adalah orang surga. Ya, kita adalah orang surga. Nama kebuah Elvis, laban kita datai ari Allah Ta'ala. Laban dia kenempak kita, dialah Bapa kita yang membuat kita. Amen. Jadi kita tahu kalau Bapa kita dari surga, sudah pasti kita dari surga, ya. Mengenali diri di dalam Tuhan. Amen. Nomor 3. Kalau kita lihat di Filipi bab 3 ayat 20. Tetapi kewarganegaraan kita di surga dengan penuh harapan kita menanti-nantikan kedatangan penyelamat kita Tuhan Yesus Kristus. Saya menekankan di sini adalah kewarganegaraan kita sebagai orang surga. Amen. Jadi saya faham semua orang akan balik ke surga, ya. Semua orang akan balik. Ya, bagi kita yang percaya, lebih-lebih lagi yang melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah cara menggunakan sahaja. Kita belum menekan memicu lagi, belum menekan, belum menembak lagi. Kita hanya tahu bagaimana saja, oke? Jadi yang penting di sini kita menyerahkan diri. Saya selalu kan katakan begitu sebab poin-poin yang saya katakan di sini lebih merujuk kepada kita mendekati Yesus. Oke? Yesuslah keterabai kita, Yesus nyadi kepeluru kita, Yesus yang menjadi senjata kita, ya, darahnya, ya, yang menjadi racun digunakan oleh kita, dipakai oleh kita racun tersebut untuk melawan iblis. Maka kita kenyumpir, ngena racun. Racun kata sumpir ke. Oke? Bisik tinggi te tariknya menyadek. Oke, yang pertama tadi adalah mengikuti Yesus. Nomor 2 adalah kesetiaan terhadap Tuhan. Nomor 3 adalah mengenali diri. Dan sekarang, apakah yang patut kita lakukan selepas mengetahui cara penggunaan pelengkapan senjata Tuhan? Dan selepas ini kita akan habis, ya. Oke, yang pertama senang saja. Selalu saya katakan, oke, berdoa. Oke, saya katakan terlebih dahulu, berdoa untuk orang yang sakit dan menghalau iblis. Itu saja dulu. Oke, dari sini saya akan menjelaskannya. Berdoa untuk orang sakit seperti apa? Seperti yang kena penyakit yang bongkok tadi. Masih ingat? Yesus menghalau sebenarnya.
roh jahat itu dari badan orang itu yang mengakibatkan dia membongkok, menghalau roh tersebut, dan dia dapat berdiri tegak dan berjalan seperti biasa. 2 dalam 1. Okey, 2 dalam 1. Tetapi orang banyak tersebut yang berada di dalam rumah itu ngai medak Jesus. Apa yang telah kamu lakukan, Yesus? Sekarang bukan masanya. Sekarang kami mempunyai perayaan. Jangan sentuh apa-apa, koya. Okey? Tetapi Yesus katakan, kalau seseorang itu jatuh sakit dalam masa ini kamu telah gagati, bergembira, tidakkah kamu bersedih dengan mereka? Koya. Okey? Puji Tuhan. Yesus melakukan sesuatu mengikut. Tahukah kita madah antara berjalai namanya. Nanti kita berlagu antara harmoni suara ya, tinggi, bawah semua berjalai sama-sama. Itu sebabnya kenapa saya tidak mau kalau bercakap-cakap saya mau melihat keajaiban. Bukan karena kita inginkan atau taksub, okay. Saya mau cast out all the devil here. Tahukah kita madah antara kau ngerai kurang dia. Oke, kita taksub nyertinya nyuka kekuasa aja. No. Nak boleh ya. Amen. Nak boleh ya. Jangan mencari kuasa. Cari Yesus, kuasa akan mengejarmu. Sebab Yesus adalah kuasa. Amen. Dia tadi kita boleh merhati ke Liuk bab 13 ayat 10 datai ke 17. Amen. Kita boleh merhati kejap. Kepada mereka yang percaya akan diberikan tanda-tanda ini. Mereka akan mengusir roh jahat demi namaku. Mereka akan berkata-kata dalam bahasa yang tidak diketahui. Jika mereka memegang ular atau meminum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Jika mereka meletakkan tangan pada orang sakit akan disembuhkan. Markus bab 16 ayat 17 datai ke 18. Pada hari ini, jikalau kita dapat merasakan sesuatu yang menyentuh hati kita, sama ada kita sedang membaca firman Tuhan kah, di dalam kehidupan kita, di dalam bilik kita, firman itu telah menyentuh hati kita, ingatlah, Roh Kudus yang menyentuh hati kamu. Peganglah kata-kata itu, simpanlah kata-kata itu, kabarkan kepada orang lain. Okey? Ambil senjatamu, ya. Firman Tuhan adalah senjata kita. Kita harus berperang melawan iblis. Bukan dengan menggunakan kekuatan kita, tetapi biarlah kita menggunakan Yesus. Okey? Seperti mana Yesus menggunakan kita, kita menggunakan Yesus. Bukan kita saja menggunakan Yesus, tidak. Mesti dalam firman-Nya. Itu sahaja, ya. Mesti dalam firman-Nya. Jadi menjadi dalam Kristus, pakailah senjatamu, okey? Berdoalah sentiasa. Saya tahu bahwa dunia ini akan berubah bila-bila masa. Ya. Yesus pun akan turun pada bila-bila masa saja. Biasanya kita akan mengingatkan, oh hari ini saya sehat, besok saya sehat, lusa saya sehat. Ya, hari ini saya ada duit, besok saya ada duit. Ya, tiba-tiba sahaja ya. Nyameh. Selalu kita ingat, makan sehari cukuplah untuk sehari. Kesakitan sehari cukuplah. Biarlah untuk hari ini saja dan besok lain cerita. Kenyak entah deh, okey? Berarti kita yang khas untuk hari inilah. Kalau yang besok itu besoklah. Okey, kita serahkan kepada Tuhan saja. Amen. Jadi dalam Kristus pelawak aku nang awak tang aku lihat memanyai ketu tenitiah ya. Tang aram kita berdiri, kita ikak bersampi. Amen. Mari kita berdiri, kita berdoa. Tuhan memberkati kita semuanya. Bukan senang berbahasa Melayu, lama saya tidak berbahasa Melayu sekian lama. Okey, kita berdoa. Hari ini apa-apa yang kamu lalui, sakit penyakit, apa-apa saja dari nenek kita, datuk kita, ataupun kita masih
ya, memegang kuasa-kuasa iblis, katakan pada diri sendiri, renounce it. Okay? Kita nak tahu nak madah kenya tadi, saya memutuskan ikatan sumpah ini, saya harus memutuskan kuasa ini. Okay? Kita harus mengistiharkan ya di dalam kehidupan kita sendiri. Okay? Nare jalai bukai. Amen. Labannya Jesus sudah madah, it is finished kaya. Udah tembok kaya. Sekarang adalah bahagian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kerana Engkaulah senjata kami. Engkaulah firman yang menjadi peluru. Kami percaya Tuhan nada utai tina uliah nuan. Apa yang diserga baka kepagi itu kami berasai gagati. Laban nuandang ngau kami Tuhan Jesus. Kami ingin melawan, kami ingin membuka ikatan yang telah diikati oleh iblis. Pada hari ini Tuhan, kami mutus kenyak di dalam nama Jesus. Sakit penyakit kami mutus pengawaknya dalam nama Jesus. Dalam nama Jesus. Nama-nama penyakit bakal kesar itu dekat dilenyapkan. Akan disembuhkan oleh Yesus Kristus. Apa-apa saja penyakit di dalam badan kita pada hari ini, biar kita berdoa kepada Tuhan. Itu adalah kamu dengan Tuhan sahaja. Apa yang diserga dalam nama Jesus. Sakit penyakit, engkau harus pergi dari badan ini. Badan ini adalah kepunyaan Yesus. Rumah Roh Kudus dan engkau harus pergi dalam nama Yesus. Tidak kira engkau penyakit apa. Tidak kira engkau dari mana. Roh-roh yang mengikat penyakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami putuskan. Roh-roh yang jahat yang memberikan kami penyakit diabetes. Roh-roh jahat yang memberi kami apa-apa saja yang bukan keinginan Yesus. Yang bukan keinginan Tuhan dalam nama Yesus. Akan diputuskan pada hari ini. Akan diputuskan pada hari ini. Apa-apa saja sakit penyakit. Penyakit mental. Penyakit organ-organ yang tidak sehat, yang tidak berfungsi dalam nama Yesus akan berfungsi pada hari ini. Dalam nama Yesus. Apa-apa sahaja sakit patung betis, kolesterol dalam nama Jesus akan dilenyapkan. Saya perintahkan darah Yesus yang menjadi obat dalam nama Yesus. Saya perintahkan. Sembuh dalam nama Yesus. Kolesterol sembuh dalam nama Yesus. Bagi yang batuk Tuhan dalam nama Yesus akan disembuhkan. Aram kita mansang berani madah ke Tuhan. Ngau iman kita udah nerimanya. Dalam nama Yesus. Apa-apa saja yang mengikat keluarga kami Tuhan. Yang membuatkan kami menyeleweng Tuhan. Yang membuatkan kami Tuhan tergila-gila akan dunia luar Tuhan. Dalam nama Yesus kami putuskan. Dalam nama Yesus kami putuskan Tuhan. Jagalah anak-anak kami yang berada di jauh. Jagalah family-family kami yang bekerja yang berada di jauh Tuhan. Di mana-mana mereka bekerja Tuhan. Kami percaya ini adalah satu peperangan. Dan Engkau Tuhan pada pagi ini kami mengistiharkan. Engkau adalah perisai kami Tuhan. Engkau adalah perisai kami Tuhan. Engkau adalah senjata kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dan kami mengistiharkan tiada apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkaulah adalah jawapannya Tuhan ke dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga pada hari ini Tuhan. Kami sudah menerimanya Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Yang haus akan Engkau Tuhan. Akan diberikan kenyamanan Tuhan. Akan dipenuhi oleh firman Engkau Tuhan. Dan mereka akan merasakan Tuhan. Engkau dekat dengan mereka Tuhan. Dan mereka akan mengerti betapa pentingnya keinginan Engkau Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada hari ini Tuhan. Kami sudah menerimanya Tuhan Yesus. Disembuhkan dari segala penyakit. Dijaga oleh Engkau Tuhan. Biarlah kami terus berdiri di muka Engkau Tuhan. Di hadapan Engkau Tuhan. Kekuatan Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Fikiran Engkaulah fikiran kami Tuhan. Perbuatan Engkaulah perbuatan kami juga Tuhan.
pada hari ini Tuhan akan diselesaikan dalam nama Yesus. Dan kami akan pulang dengan firman Engkau Tuhan. Kami akan direfreshkan Tuhan. Refresh your mind daily. Ngau jago Tuhan baka kesari tu Tuhan Yesus. Terima kasih Hapai. Awak ke kami terus maju di dalam nuan Yesus. Awak ke gereja terus berkembang. Biarlah kami Tuhan ngembuan buah tidak tayarinuan Tuhan. Kami inginkan quality, quantity akan dikemudiankan. Ada quality, quantity akan datang. Terima kasih Bapa. Kami percaya dalam nama Yesus sekarang ini juga. Kami akan selalu dikuatkan oleh Engkau. Di mana-mana pun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua kita madah. Amin. Terima kasih ya Tuhan.